rekan saya juga hampir setiap bulan tuh ada bisnis day. Jadi mereka buat makanan atau buat kerajinan yang akan dijual kembali. Tapi sebenarnya ini lazim nggak sih untuk anak-anak? Bagus, patut diperkenalkan karena basicnya sebetulnya kalau anak itu pas balik tuh puber harusnya dia udah punya income. Udah tahu bagaimana make money. Itu. Jadi sebab kalau dari tahapan perkembangan itu pada usia 11-12 dia udah harus berproduksi. Nah itu kan harus ditarik ke belakang ya. Pada usia berapa nih anak kita harus perkenalkan. Nah, permasalahan utamanya bukan bagaimana mengajarkan anak jualannya itu dulu, ya. Karena untuk anak mampu berjualan kan banyak hal harus dimiliki dalam didiknya. Nah, oleh sebab itu balik lagi ke zero ya, ke usia 0 adalah kedua orang tua ini punya kesepakatan terlebih dulu, gitu ya. Kemudian menentukan tujuan. Kira-kira ini anaknya nanti mau bagaimana, gitu. Nah, ini yang paling penting sebab apapun orang tua tuh harus percaya bahwa masa depan adalah sebuah dinding hampa yang biarlah anak itu sendiri yang melukisnya. Iya kan? Karena semua orang harus yakin, orang tua harus yakin bahwa semua orang punya masa depan, semua anak punya masa depan. Nah, sekarang start dari mana? 1, kesepakatan orang tua. 2, ada penentuan goalnya ya, anaknya mau jadi apa. Kemudian yang paling penting adalah terpenuhinya kasih dan sayang. Itu akan menyangkut kepada harga dan kepercayaan diri. Bagaimana menjadi pedagang kalau malu-malu ya nggak sih? Gitu. Ya, jadi pertama kali yang harus ini itu dulu. kepercayaan diri. Menjadi seorang entrepreneur cilik, caranya gimana sih, Bu? Punya pengalamannya ada? Ya, jadi mulai dari ibunya dulu kali ya. Oh gitu. Ibunya dulu yang diajarin. Jadi pokoknya tadi harga dan kepercayaan diri, terus mencontohkan gitu. Kan anak sebetulnya lebih banyak mencontoh. Jadi terus kemudian jadi untuk menjadi pedagang itu atau penjual itu atau menjadi yang lainnya pun ya, itu diperlukan adalah 1 konsep dan harga diri, kemampuan berpikir kritis. Terus yang ketiga kreativitas. Nggak bisa kreativitas ini tumbuh tanpa anak-anak ini terlalu padat gitu loh. Belajar gitu. Harus banyak bermain ya. Terus yang keempat harus melihat ada kesempatan apa enggak. Yang kelima dia harus tahan, harus ada endurance-nya dan nggak boleh malu gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal dasar ini yang dikembangkan dalam keseharian ya. Nah, enak diomongin nggak enak dikerjain. Nah terus jadi baru kita perkenalkan gitu. Apa ya kira-kira yang bisa mendatangkan uang. Kita mesti jeli, misalnya anak saya yang bungsu itu mulai dari jualan sarapan paginya. Sarapan pagi? Iya. Itu kue? Misalnya kan dia udah sarapan di rumah, sebagian kan ada yang dibawa tuh dalam kotak. Mula-mula dia tawarin gitu sama temennya gitu. Ih enak loh gitu. Lo mau besok gue bawain gitu. Terus mulai dia jual 50 perak gitu terus. Terus dia selalu bikin lagi, besok bikin apa ya? Nah itu kreativitas. Ya jadi dia lihat opportunity. Lihat contohnya bakso ya. Ada bakso gepeng, ada bakso bulat, ada bakso urat. Bakso cinta bentuknya love. Ada gitu. Jadi orang harus kreatif, orang harus bisa melihat opportunity dan orang harus nggak berhenti, nggak boleh kalah gitu loh. Pasti akan ada saingan, terus nanti bagaimana? Nah dari roti ke nasi goreng, saya pikir apa lagi? Bisa spaghetti, bisa apa lagi? Itu kita nggak boleh ngajarin. Dia disuruh biar mikir. kreativitas Iya, dia suruh mikir. Kalau gitu apa lagi ya? Kalau gitu untuk bahan kalau bikin spaghetti diperlukan apa aja ya? Misalnya roti bakar diperlukan apa aja? Coba lihat ada bahannya apa enggak gitu. Jadi ini komunikasi antara orang tua dan anak, penanaman kepercayaan diri memang penting banget. Awal gitu, sebenarnya bagaimana sih langkah konkret secara praktek kita mendorong anak untuk berani gitu, ayo coba usaha gitu. Iya, pertama dengan cerita. Ya, jadi kita bercerita dulu tentang banyak hal. Itu mesti kita siapin. Yang sebetulnya cerita itu lebih banyak real pengalaman orang tua. Sebab anak berpikir konkret. Jadi dia melihat mencontoh. Jadi apa-apa semua dia mencontoh, segala macam yang baik, yang buruk dia contoh. Kemudian kita bercerita, ya. Bercerita itu menimbulkan khayalan, menimbulkan semangat, menimbulkan emosi positif, ya, imajinasi semuanya. Yang ketiga, kita coba, gitu. Mau nggak? Ya, jadi kita apa dulu ya, gitu. Oh, tahu yang paling gampang, agar-agar ya. Nah, jadi terus kita di agar-agar segala macam sekarang berwarna-warni berbagai macam rasa. Pertama dia pilih, kemudian dia pilih cetakannya, kemudian kita harus tunjukin bagaimana cara bikinnya. Terlibat langsung gitu, Bu. Terlibat langsung, kita mesti involve dan bergembira ria.
Nah, ayo sekarang kita adukin nih, kok boleh sambil-sambil nyanyi gitu kan. Nah, terus kan cetakan yang lucu, kamu mau tuangin yang kemana dulu? Nah, terus kan dia nggak sampai kan ke kulkas, ke freezer kan, jadi kita pakai jongkok. Nanti lama-lama juga kita pakai jongkok untuk dia masak sendiri. Jadi pelan-pelan kita mesti lepaskan sampai dia bisa masak itu. Kemudian minumnya apa ya? Oh, teh dalam kemasan. Yang mana ya? Ya, jadi dia jualnya makanan sama minuman. Kelas 2 SD ya, kelas 1 kan masih menyesuaikan. Misalkan kita udah sedemikian rupa, tapi ternyata memang anaknya nggak mau gitu, atau menunjukkan reaksi menolak. Ini nggak mau, mama apa sih? Iya, gitu. jadi gini, kan hidup juga up and down sih ya. Jadi ada saatnya kita lagi pengen terus jadi anchor, kemudian juga bisa belok. Bisnis gitu juga ya. Nah, jadi pertama sekali mesti diuraikan dulu. Diuraikan emosinya, diuraikan dia nggak sukanya apa, mesti diketahui. Jangan tanpa mendengarkan perasaan kita bilang ya namanya juga dagang, menasihati ya, itu nggak jalan. Anak akan terus nolak. Jadi kita mesti uraikan dulu dia nggak sukanya di mana, keberatannya di mana, apa yang merupakan kendala sampai dia nggak suka. Ya, gitu. Kalau misalnya terlalu berat, stop sebentar. Kan namanya juga lagi belajar ya. Nanti kita mulai lagi sambil mensiasati lagi. Yang penting adalah dia punya pengalaman bahwa mencari uang itu fun, mencari uang itu kita punya penghasilan sendiri, itu menyangkut harga diri, bisa punya tabungan, bisa merencanakan membeli macam-macam gitu. Jadi bukan hanya tadi seperti yang waktu awal pembicaraan tadi, bukan hanya membelanjakan, tapi earn.